Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu mengenai uji normalitas. Ya, namun sebelum kita melanjutkan materi terlebih dahulu, malah kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, materi hari ini adalah mengenai uji normalitas. Nah, gambaran umumnya mengenai uji normalitas adalah salah satu uji yang digunakan dalam statistika. Nah, dalam melakukan uji nanti ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh si peneliti atau yang melakukan analisis. Nah, yang pertama adalah menentukan H0 dan HA atau hipotesis alternatif. Kemudian yaitu menentukan nilai alfa. Ya, nilai alfa yang sering digunakan adalah 1%, 5%, atau juga 10%. Akan tapi yang paling umum sekali digunakan adalah yang 5%, sehingga nanti di uji-uji hari ini dan berikutnya nanti kita akan menggunakan yang 5%. Kemudian yaitu menentukan daerah kritisnya, yaitu daerah penerimaan dan penolakan. Kemudian yang keempat adalah menentukan nilai uji hitungnya dan juga menentukan nilai uji tabelnya. Berarti nanti ada dua nilai yang akan kita cari, yaitu menggunakan uji hitung atau yang menggunakan statistika, menggunakan rumus. Kemudian juga ada yang mencari nilai tabel. Nah, dari dua nilai tadi nanti akan dibandingkan. Kemudian dari nilai yang sudah diperoleh nanti akan dibandingkan mana yang nilainya lebih besar. Nah, kemudian dari hasilnya nanti akan diperoleh kesimpulan seperti itu. Nah, ini adalah 6 langkah dalam melakukan uji. Tidak hanya uji normalitas saja, tapi nanti uji-uji lainnya juga akan menggunakan 6 langkah ini. Nah, mengenai uji normalitas ya, mengapa kok kita perlu menggunakan atau kita perlu melakukan uji normalitas? Ya, yang pertama adalah ketika telah menentukan sampel, peneliti bebas memilih siapa saja yang akan dipilih menjadi sampelnya. Ya, katakanlah misal dari 100 siswa saya akan memilih 50 saja. Nah, ketika sudah menentukan 50, nah di sini saya bebas menentukan 50 siswa itu siapa saja yang berhak saya gunakan dalam penelitian. Nah, ada kemungkinan sampel yang dipilih oleh peneliti itu adalah ada asumsi-asumsi atau yang dari pihak peneliti. Misalnya adalah yang mudah ditemui. Ya, pasti peneliti ingin memperoleh data yang mudah pastinya ya. Nah, tapi itu adalah kalau di statistika atau dalam penelitian itu tidak diperbolehkan. Alasan dari pihak peneliti harus ada alasan dari yang logis. Ada alasan tertentu yang masuk akal seperti itu. Kemudian atau ada asumsi lain yang mendasari kehendak peneliti. Nah, itu adalah harus dihindari. Kemudian karena dalam penelitian asumsi dari peneliti itu tidak boleh. Karena apa? Karena untuk menjaga keaslian datanya. Maka dari itu data yang sudah diperoleh nanti perlu diuji normal atau tidaknya. Ya walaupun tadi sudah ada kehendak, ini adalah datanya mudah saya temui, mudah diperoleh. Nah, untuk menghilangkan itu, perlu dilakukan uji normalitas. Walaupun mungkin dalam pengumpulannya tetap ada anggapan seperti itu tadi, tapi sudah ditutup oleh uji normalitas, uji yang resmi seperti itu. Nah, uji normalitas di sini adalah untuk menjaga data yang diperoleh dari sampel supaya tetap mewakili populasi. Ya, karena kita mengambil sampel tujuannya adalah tetap mewakili populasi yang kita gunakan. Misal kita gunakan populasi sekolah
SMA 1 misalkan. Berarti sampel yang kita ambil itu sudah mewakili siswa SMA 1. Nah, walaupun tidak mengambil keseluruhan. Sehingga data yang diperoleh dalam penelitian benar-benar mewakili populasi. Nah, karena sudah melakukan uji normalitas tadi, benar-benar mewakili populasi. Dan dapat dilakukan uji statistika berikutnya. Ya, karena datanya sudah normal, sehingga bisa kita gunakan datanya untuk melakukan uji statistika yang berikutnya seperti itu. Nah, itu tadi adalah kenapa kok dilakukan uji normalitas. Sekarang, apa itu uji normalitas? Nah, uji normalitas adalah suatu uji yang digunakan untuk menunjukkan bahwa data yang digunakan adalah berasal dari populasi atau sampel yang normal. Dan maksudnya normal itu seperti apa? Ya, normal gambarannya adalah datanya adalah wajar atau tidak dibuat-buat atau tidak direkayasa oleh peneliti pastinya. Jadi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, apa adanya, kemudian diolah datanya. Itu adalah fungsi uji normalitas untuk menjaga keaslian data. Apabila menggunakan sampel, maka sampel tersebut benar-benar mewakili populasi. Ya. Terlebih lagi kalau penelitian yang kita lakukan adalah penelitian yang mengambil sampel, tidak populasi sebagai data. Nah, maka kita perlu menguji data tadi normal atau tidak. Kemudian data dalam jumlah besar atau lebih dari 30, ini beberapa ahli sudah mengatakan bahwa data tersebut sudah dikatakan normal jika datanya di atas 30. Akan tetapi untuk lebih memastikan lagi, nah, kita perlu melakukan uji normalitas walaupun datanya ada lebih dari 30. Nah, macam-macam uji normalitas adalah ada uji chi-square atau x kuadrat, kemudian ada uji Kolmogorov-Smirnov, kemudian ada uji Shapiro-Wiley, kemudian ada uji Linear-Force, dan juga ada uji Jar-Queber. Akan tapi dari kelima uji di sini nanti yang akan kita pelajari ada satu uji saja, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini adalah uji yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, uji normalitas yang akan dipelajari adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk uji yang lain atau 4 uji yang tadi, nah, silahkan dipelajari secara mandiri seperti itu. Nah, kemudian untuk melakukan uji Kolmogorov, nah, data itu berskala interval atau berskala rasio atau kuantitatif. Nah, kalau datanya masih berbentuk ordinal atau nominal, nah itu belum bisa digunakan dalam uji Kolmogorov, harus diubah ke bentuk interval atau rasio. Kemudian uji ini hampir mirip dengan uji Linear-Force, walaupun kita tidak mempelajari uji Linear-Force, tapi mirip. Ya, perbedaannya pada tabel perbandingan saja. Ya, hampir mirip tapi perbedaannya hanya di bagian tabelnya. Kemudian uji Kolmogorov di sini juga bisa digunakan dalam data tunggal dan juga bisa digunakan dalam data kelompok. Kalau menggunakan data tunggal berarti sudah menggunakan data tersebut. Kalau data berkelompok, nah nanti yang digunakan adalah nilai tengahnya. Ya, misal ada nilai yang rentang dari 1 sampai 10, berarti nanti data yang digunakan adalah 5 seperti itu. Kalau datanya berbentuk data kelompok. Tapi kalau datanya berbentuk data tunggal, ya langsung kita gunakan. Nah, untuk uji kali ini kita akan menggunakan bantuan aplikasi atau software Excel, ya, karena yang mudah diperoleh. Ya, kan, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan menggunakan aplikasi yang lain, SPSS mungkin, ya, karena yang lebih sering atau yang identik dengan statistika kan SPSS. Tapi untuk kali ini kita menggunakan Excel terlebih dahulu. Nah, untuk menggunakan Excel, nah ada
menu yang harus kita munculkan dari Excel yang standar. Ya, di situ ada menu data, kemudian ada menu data analisis. Nah, ini adalah yang akan kita gunakan dalam melakukan uji seperti itu. Nah, untuk memunculkan menu data di sini, kalau misal belum ditampilkan, nah di sini bisa dibuka Excel-nya terlebih dahulu. Ya, kemudian kalau sudah dibuka Excel-nya, kemudian klik File. Nah, klik File, kemudian klik Option. Ya, More Option. Kemudian pilih Add-in. Nah, kemudian cari Analysis Toolpath. Nah, ini Analysis Toolpath. Nah, kalau saya pilih Analysis Toolpath, kemudian ketik Go, kemudian OK. Nah, nanti kalau ini sudah dilakukan, nanti ada yang namanya menu data seperti ini. Ya, seperti itu. Dan juga ada menu data analisis. Nah, kalau sudah ada ini, nanti bisa kita gunakan dalam melakukan uji. Nah, kalau sudah muncul, selanjutnya silahkan dibuka file Excel yang sudah saya berikan sebagai latihan dengan nama filenya Coba Ku Bisa. Ya, di dalamnya nanti ada data, yaitu ada judul, kemudian ada data, ada hasil belajar ya, dari angket kemudian hasil belajar. Kemudian ada juga kolom untuk kolomografnya, yaitu ada kolom tambahan K1 sampai K7. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ada tombol K1 sampai K7. Nanti tujuan kita adalah untuk mencari nilai terbesar dari K7 dan K8. Nah, dari dua kolom ini mana? Nilai berapa yang paling besar? Yaitu adalah yang akan kita cari, yang akan kita gunakan dalam uji, atau nanti yang disebut dengan nilai K hitungnya. Seperti itu. Nah, setelah melakukan uji tadi menggunakan Excel, ya kita peroleh bahwa langkah pertama yaitu H0, H1 kita tentukan H0 adalah data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Kemudian yang nomor 2 adalah kita menentukan alfanya, kita gunakan 5%. Kemudian daerah kritisnya yaitu apabila K hitung kurang dari K tabel maka terima H0, atau jika K hitung lebih dari K tabel maka tolak H0 dan juga terima H1. Kemudian menentukan nilai hitungnya dan juga nilai tabelnya. Nah, dari tabel tadi, dari Excel yang sudah kita lakukan tadi, ketemu K hitungnya adalah 0,147. Dan kita lihat K tabelnya. Ya, K tabelnya di sini silahkan dilihat di alfa 0,05 atau 5%, kemudian N sama dengan 20. Sehingga nah ini adalah nilai K tabelnya. Nah, kita masukkan dalam langkah uji, kemudian dibandingkan. Ternyata setelah dibandingkan, K hitung kurang dari K tabel. Sehingga menurut langkah nomor 3 yaitu terima H0. Sehingga data mengenai penyebaran angket tadi sudah normal.